wala taqfu ma laysa laka bi'ilm. Begitu Allah menyindir orang yang sok tahu. Jangan engkau berpegang, berasumsi, menjawab sesuatu yang kamu tidak mengerti. Jika tidak tahu, katakan, oh saya tidak pernah mengerti, atau saya tidak mau mengerti, atau emang saya belum pernah mendengar persoalan Wali Songo. Uskut, ya, kul khairan aw liyasmut. Katakan diam, ya, atau kamu jawab dengan perkataan yang terbaik. Yang terbaik itu yang sesuai dengan keilmuan. Di atas langit ada langit lagi. Diriwayatkan oleh para santri dari mulut ke mulut, lalu ditulis di kitab-kitab bahwa ada pembawa ajaran Islam namanya para wali. Wali yang berjumlah, yang masyhur banyak sekali, tapi yang kemudian ditulis ada 9. Adanya keturunan mereka, maka secara nasab itu menunjukkan mereka ada yang mengerti ilmu nasab, dan salah satu ilmunya ahli hadis adalah ma'rifatul ansab. Jadi jangan mengaku dulu ahli hadis kalau belum mengerti ilmu nasab. Dan yang kedua, tentang ilmu al-athar tadi, ilmu mengetahui tentang peninggalan sejarah. Dan ilmu al-athar ini hanya dipunyai oleh para ahli ziarah. Kalau kurang percaya, datang saja ke bagian manuskrip yang ada di Perpustakaan Nasional, ya, atau teman-teman kita di bagian khazanah Islam yang ada di Kementerian Agama. Jika tidak juga, maka coba baca peninggalan sastrawan yang juga ulama ahli rohani dari keraton di Jawa. Ada yang menulis namanya Serat Hidayat Jati, yang ditulis oleh Rangga Warsita. Ternyata dia murid dari Kiai Besari, salah satu pesantren awal di Jawa. Ternyata Kiai Besari nanti nyambung kepada salah satu wali-wali yang 9 itu. Wali yang 9. Itu Wali Songo. Semuanya zuriat Rasulullah SAW. Yang masih diperdebatkan ini Sunan Kalijaga. Apakah beliau zuriat atau tidak, ya? Jadi kalau kita ini kurang ajar sama mereka, takutnya Rasulullah murka sama kita. Ada satu kuburan bersejarah, masjid bersejarah di Tuban yang bernama Syekh Ibrahim As-Samarqandi. Beliau melahirkan seorang ulama besar yang kita sebut Sunan Ampel. Sunan Ampel punya anak, lahirlah namanya Sunan Bonang. Sunan Bonang punya murid namanya Sunan Kalijaga. Maka pesantren-pesantren yang ada di Jawa hari ini, Jawa, Madura, hampir semuanya adalah keturunan dari para wali-wali itu. Jika di sana ada Mbah As-Samarqandi Asmoro, maka di Cirebon itu ada Asy-Syarif Hidayatullah, yang dia punya nama kewaliannya, orang-orang yang fana adalah zat Allah, maka disebut dengan Sunan Gunung Zati. Tapi dalam lahjah lokal, bukan cocok logi, mereka tidak biasa menyebut kata zat, mereka menyebut zati dengan jati. Itu bukanlah pohon jati, itu adalah nama kewalian beliau. Sunan Gunung Jati adalah Sunan yang fana fi zatillah. Beliau pun punya keturunan, melahirkan raja-raja di Cirebon, turun nanti ada yang ke Banten, ya, lahirlah nanti salah satu ulama karismatik Maulana Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, dari beliau nanti turun banyak ulama-ulama.